Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun tempat berada, baik insya Allah kali ini saya akan menyampaikan pengalaman ketika kita terjun di lapangan. Maka bagi para pasien yang biasa melakukan terapi bekam, kemudian para terapis, ya, terutama terapis-terapis yang dia melakukan teknik dengan al-hijamah. Nah, saya akan menyampaikan terkait dengan masalah kondisi-kondisi klien ini ya. Jadi ada beberapa pengalaman ya. Ada orang yang dibekam itu dia tidurnya nyenyak sekali itu. Yang tadinya susah tidur, kemudian habis dibekam dia malamnya itu tidurnya sangat nyenyak dan dia tidak bermimpi apapun ya, walaupun tadinya suka bermimpi yang macam-macam, dia tidur itu nyenyak bener pulas ya sampai subuh ya, dia bangun itu akan terasa fresh banget ya. Nah, kondisi yang lain dia justru ketika habis dibekam malah tidak bisa tidur itu, sulit tidurnya ini. Ya, ini kenapa ini ya? Nah, pertama sebelum saya menyampaikan kedua hal tersebut berdasarkan pengamatan dan analisis yang saya amati ya, maka ada dua orang ya. Jadi satu orang ketika dia dibekam, maksudnya di tempat ya, ketika dia dibekam dalam posisi duduk maupun tidur ya, tiduran ya, tengkurap. Yang pertama ketika dibekam itu dia tadinya agak ngantuk, tetapi setelah dibekam dia langsung melek gitu, kelihatan semangat, ngantuknya hilang, kemudian langsung terasa enak gitu. Jadi habis dibekam belum selesai berlangsung itu dia nyaman, tidak ngantuk lagi, terus penuh semangat. Ya, yang satunya itu dibekam ngantuk gitu. Jadi begitu sudah diolesi minyak, direlaksasi, kemudian sudah dikop di titik-titik tertentu, dia langsung ngantuk. Bahkan bisa ini istilahnya mendengkur itu ya. Nah, ini berarti dia langsung tertidur itu ya. Nah, pada kondisi yang pertama yaitu ketika dia awalnya agak lesu, kemudian agak ngantuk, begitu dibekam terus dia ngantuknya hilang, terus semangatnya timbul. Ternyata setelah saya amati itu di beberapa klien itu terlihat ya, pada lidahnya itu lidahnya merah seger ya, maksudnya warnanya segar. Itu berarti kategori dia untuk kaidah hukum keseimbangan antara panas dingin itu tercapai ya. Cuman di tepi lidahnya itu dia agak bergelombang. Kalau menurut analisa dan diagnosa di pengamatan lidah, itu orang yang lidahnya itu bergelombang di tepi ya, seperti bekas cetakan gigi, itu adalah limpanya lemah. Jadi bagi yang limpanya lemah tetapi suhu badannya cukup ya, energinya cukup ya, tetapi limpanya lemah, ini biasanya efek daripada limpa lemah kan lemah, letih lesu ada ya kan. Nah, kebanyakan ya lidahnya pucat sih, tapi ini karena lidahnya merah artinya cukup, penghangat tubuhnya cukup, darahnya cukup, cuman limpanya yang lemah, maka bisa dilakukan bekam. Nadinya juga stabil itu loh, stabil. Tapi di nadi yang limpa ya, nadi yang limpa itu berarti yang tangan kanan ya, itu di kecunkuan ya, yang tengah ini ketika ditekan dikit itu ya dia agak lemah, yang lain normal-normal saja. Nah, ini bisa dibekam. Nah, kondisi yang demikian itu efeknya, jadi efek daripada ciri atau indikasi kelemahan limpa itu, lemah letih lesu tadi yang kurang semangat itu, setelah dibekam itu justru ngantuknya hilang, energi itu terasa bertambah. Padahal
dia bekam. Jadi dalam menaikkan energi yang limpahnya lemah, ternyata ya kan, bukan energi itu bukan didapat dari makanan atau lewat nutrisi saja. Ternyata ketika limpahnya lemah, kemudian ketika dibekam, ya, terutama di daerah lumbar ya, sini berarti belakang ya, belakang itu yang di lumbar ya, antara torak 1, ya, torak 12 dan lumbar 1 di situ ya. Itu kan mengarah kepada perut bawah ya. Jadi ginjal itu, kemudian di atasnya lagi lah, di atasnya lagi yang hampir tengah itu kan berarti limpa lambung di situ kan. Itu ada, kalau di titik meridian itu ada namanya pisu ya. Pisu itu berarti titik su ya, limpa yang ada di belakang. Di situ dibekam, ternyata setelah alur energinya itu dia terstimulasi, justru peredaran darah ya, sirkulasi darah dan sirkulasi energi dan darah lewat meridian ke limpa itu dia lancar itu. Ini pengamatan ya. Setelah itu akhirnya ketika lancar kemudian limpanya itu menguat ya, menguat karena ada salurannya yang terstimulasi. Jadi penambahan energi itu bukan dia karena kita makan sesuatu kemudian energinya naik, tidak. Tapi hambatan-hambatan yang mengarah kepada limpa, kemudian di situ ada stagnasi, begitu distimulasi meridiannya atau jalur energinya yang ke arah limpa itu menjadi lancar ya, lewat tadi kopekam tadi, akhirnya dia menguat limpanya. Nah, setelah menguat, energi terasa akan bertambah dan ngantuknya hilang. Ternyata begitu. Itu. Nah, yang kedua adalah yang livernya itu adalah panas. Yang livernya adalah panas. Gitu. Jadi ketika liver itu panas, ya, suhunya panas, kalau dicek itu nadi liver itu ada di ini ya, yang sebelah kiri kan di sini Chun Kwanche ya, di sini ada jantung ya, jantung, kemudian di situ ada hati sama empedu ya, empedu dan hati ya kan, terus ada ginjal kiri di situ. Nah, tepat di bagian yang livernya tadi ternyata dia kuat, detaknya itu dia lebih kuat. Kemudian punggung itu ya kenceng, kaku gitu. Terus kelihatan tebal ya, leher juga kaku itu. Biasanya pola makan juga dia suka makan makanan yang kuotanya banyak, kemudian makan sate, durian itu yang biasa untuk meningkatkan suhu itu ya. Kemudian hati jadi panas ya, lidahnya juga biasanya merah, kuat ya. Nah, kalau ada pengamatan lidah kondisinya seperti itu, nadi di liver juga dia kuat. Nah, dibekam di daerah Al-Qatanul ya, yang atas itu kan sufla sama alawi ya. Nah, ini bukan Dhuhrul ya. Dhuhrul A'la dan Dhuhrul Wasyati. Jadi kalau Dhuhrul A'la itu di punggung posisinya, kemudian ada belikat kan. Belikat ini arahnya yang di atas. Itu untuk paru sama jantung ya. Nah, yang belikat kemudian di bawahnya itu ada Dhuhrul Wasyati gitu, Wasyati. Jadi Dhuhrul A'la adalah punggung bagian atas ya, punggung atas. Kemudian yang Dhuhrul Wasyati adalah yang di bawah. Yang di bawah itu yang belikat bawah. Nah, ini lurus dengan liver atau hati ya, di situ. Dibekam situnya keluarnya banyak gitu, keluarnya banyak. Nah, ketika sudah tahap pengeluaran darah itu, setelah dilukai kan pengekopan pertama, penghisapan, kemudian setelah 3 menit biasanya dilukai ya, dilepas, dilukai, kemudian dikop kedua kalinya dia keluarnya itu deras, itu ada dorongan dari dalam itu kuat itu. Nah, setelah dia keluar itu sudah terasa nyaman, kemudian dia ngantuk, bahkan sampai dia tidak sadar mendengkur. Nah, ternyata
yang kita amati ternyata yang dibekam awalnya dia tidak ngantuk, begitu dibekam di bagian livernya, akhirnya dia terkurangi kan, darah yang nyumbat di situ, kemudian jalurnya yang ke liver terstimulasi, kan di sini ada sifatnya sedasi, kemudian dia jadi ngantuk. Nah itu, jadi kita bisa amati bersama, ya, ketika lidahnya itu merah, kuat, cukup ya, terus kondisi livernya itu tegang, ternyata ketika dibekam justru dia ngantuk. Jadi ada dua kasus ini. Yang pertama dibekam itu dia tadinya agak lesu, kemudian energinya nambah, kemudian lebih semangat lagi, ngantuknya hilang. Yang satunya yang tadinya tidak ngantuk, begitu dibekam, dikeluarkan darahnya, terus dia ngantuk. Nah, yang kasus pertama ini dia adalah karena limpanya itu lemah. Ya, yang kedua karena livernya terlalu panas. Nah, ini dua kondisi ya, dua kondisi. Kemudian yang kondisi yang saya ceritakan di awal tadi, kenapa sih dibekam malah tidak bisa tidur? Aneh. Yang satunya yang tadinya gelisah tidak bisa tidur, maka dia jadi tidurnya nyenyak sekali. Nah, yang dibekam tidak bisa tidur ini biasanya satu ya, karena dia yang jelas masalah psikis ya, dia ada problem yang kuat belum tersolusikan. Kemudian ketika dia datang ke klinik, setelah datang ke klinik kemudian dia tidak sampai ya, dalam wawancara itu tidak sampai wawancara itu mengarah kepada gangguan psikisnya. Hanya ada beban yang dia tidak teruraikan, yang tidak disampaikan, hanya bekam saja ya. Jadi ada sesuatu gangguan psikis karena kegaluan, masalah yang tidak terselesaikan. Walaupun dia dibekam, malah tetap tidak bisa tidur, kayak gitu. Kemudian berarti ada faktor X ya, ada faktor X masalah psikis. Yang kedua, orang yang dibekam kemudian dia tidur nyenyak, ini ya livernya panas, kemudian berlebihan panasnya. Ya kalau istilah TCM itu yangnya ya, jadi excess ya, yang excess, kemudian energinya berlebihan. Begitu dia dibekam, darahnya keluar banyak, ya hampir semua itu penuh itu di kopnya itu, maka ketika dia sudah keluar darah banyak, hitam, pekat lagi, wah dia tidurnya bisa nyenyak sekali ya. Jadi ada kasus yang dibekam, tetapi ketika dia datang dalam konsultasi itu ternyata belum sampai membicarakan masalah gangguan psikisnya. Nah ini yang akhirnya ketika dia selesai dibekam pun akhirnya satu malam dia tidak bisa tidur karena tadi ada kegalauan yang tidak tersolusikan gitu. Yang kedua karena memang fisiknya dia berlebihan, pemanas tubuhnya yangnya, kemudian energinya berlebihan, ketika dibekam dan keluarnya banyak, dia merasa nyaman, terus dia tidur dengan nyenyaknya sekali, nyenyak sekali tanpa bermimpi. Nah, itu pengalaman yang bisa saya temukan di lapangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan informasi yang bermanfaat, baik yang sering berbekam sebagai klien atau pasien, atau dia sebagai praktisi bekam atau terapis yang memang dia profesinya adalah pembekam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.